Untuk yang kedua, kita memerlukan satu set obeng. Untuk yang selanjutnya, kita memerlukan satu SATA. Untuk yang keempat, kita memerlukan pasta prosesor untuk merakatkan kipas pada motherboard. Untuk yang kelima, kita memerlukan tinta. Untuk yang keenam, kita memerlukan suntikan untuk ke printer. Untuk yang ketujuh, kita memerlukan bulan dan juga yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya instruktur dari LKP Gama Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan pada metode salon komputer Gama Indonesia. Baik, kebanyakan orang berpikir yang bisa di salon itu adalah badan, misalkan rambut atau mungkin wajah atau mungkin bagian badan yang lainnya. Nah, tapi di sini Gama Indonesia mempersembahkan metode yang sangat unik, yang lain daripada lain, yaitu salon komputer. Baik, salon komputer yang kita gagas ini, dalam hal ini kita akan memperbaiki dan membersihkan komputer yang rusak atau memang sudah kotor agar menjadi komputer yang bersih dan bisa berfungsi normal seperti semula. Nah, dalam hal ini kita akan melalui proses pencucian bagian-bagian komputer itu. Semuanya sekali kita bisa cuci dengan cairan, baik kita menggunakan air atau menggunakan sabun dan lain sebagainya. Nah, pada pemikiran orang, barang elektronik itu nggak bisa kena air, soalnya nanti berbahaya, bisa menimbulkan korslet dan rusak. Nah, itu memang benar sekali, tapi dengan metode salon komputer Gama Indonesia, hal itu bisa dihindari. Nah, triknya adalah kita harus hilangkan dulu semua kemungkinan adanya arus atau tegangan listrik pada komputer tersebut. Nah, caranya kita harus cabut kabel power dan kita harus buang semua arus-arus yang tersimpan pada mungkin kapasitor-kapasitor yang ada di mainboard. Nah, dengan cara kita jumper pin on off-nya sebentar, dan jangan lupa kita harus copot baterai CMOS-nya. Hal ini kita lakukan untuk membuang semua arus listrik yang ada pada komputer tersebut. Nah, setelah itu kita bisa bebas, kita bisa cuci, kita bisa sabun, kita bisa kuasi. Tetapi yang paling penting harus perhatikan pada soket prosesor. Di situ sangat rawan, jangan gunakan kuas. Soalnya kalau di situ nanti ada pin yang bengkok, itu bisa berakibat fatal. Nah, selain pada bagian itu, kita bisa bebas bersihkan dengan cairan, bisa kita kuas, bisa kita semprot. Nah, setelah itu kita keringkan dan pastikan betul-betul kering, baru kita bisa rangkai kembali. Dengan cara seperti itu, insya Allah segala kotoran-kotoran yang mungkin menghambat koneksi antara part di bagian mainboard itu bisa bersih, dan nanti koneksi bagian-bagian tersebut akan lancar dan menghasilkan kinerja komputer yang maksimal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya instruktur dari LKP Gama Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan komponen pada sebuah komputer. Nah, khususnya pada pertemuan kali ini adalah kita bahas prosesor. Baik, sebelum ini kita sudah singgung sedikit apa itu fungsi prosesor. Prosesor adalah chip yang memproses semua data
yang kita input ke dalam komputer. Nah, kalau diibaratkan pada seorang manusia, prosesor itu adalah otaknya, ya. Jadi semua yang diproses di dalam komputer itu, yang memproses adalah prosesor itu sendiri. Pada mainboard, prosesor itu kebanyakannya, ya, nggak semuanya, prosesor itu kebanyakannya bisa dipasang dan dilepas. Nah, tempatnya prosesor adalah ini adalah soket prosesornya. Kalau kita lihat pada realnya mainboardnya, nah, kita bisa lihat di sini. Nah, yang inilah prosesornya yang terpasang di sini. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar ini cuma kita perlihatkan soketnya saja, prosesornya belum terpasang di sini. Nah, di sini saya akan tunjukkan secara realnya prosesornya. Nah, prosesor itu bisa dilepas seperti ini, ya. Inilah prosesor. Jadi semua data yang kita input ke dalam komputer itu yang memproses adalah prosesor ini. Nah, datanya prosesor ini ambil dari mana? Data prosesor akan ambil dari hard disk. Tapi pada prosesnya, prosesor ini tidak bisa mengambil langsung dari hard disk. Nah, jalannya untuk prosesor ini mengambil data adalah RAM, singkatan dari Random Access Memory, atau bisa dikatakan itu adalah memori sementara. Jadi pada sebuah komputer, kecepatan kerja komputer itu sangat dipengaruhi oleh spesifikasi prosesor, yang keduanya adalah kapasitas RAM. Itu adalah penjelasan singkat mengenai prosesor, dan kita juga menyinggung sedikit tentang RAM dan juga hard disk. Demikianlah penjelasan singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.